Di PWR itu ada program namanya adalah penerimaan penghargaan. Pak, parang rumien, Monggo, atas monggo. banun. Penghargaan bagi mereka yang sangat Peduli ya. berjasa terhadap PWR. Nah itu dirumuskan, bahkan itu dimasuk di dalam program umum dari PP yang bisa dilaksanakan secara nasional mulai provinsi, kabupaten, kota sampai bahkan sampai di masyarakat. Kalau diketahui ada yang betul-betul peduli dan mempunyai jasa yang Lajengan Bapak, teknis penyerahannya nanti gimana Bapak? itu Di Pendopo Kabupaten nah monggo kerso saya sarankan mungkin dikaitkan dengan kegiatan apa misalnya Dinsos juga nggak apa-apa ya? apa? Terkait dengan Dinsos nggak apa-apa ya? Residensitas itu. Nah, Oh, kalau ini PWR. harus PWR. Oh, siap, Harus siap. PWR. Monggo misalnya dikaitkan dengan apa yang forum-forum yang agak luas atau agak besar gitu. Siap. Nah, itu nanti diserahkan. Kalau mau minta kepada Pak Masud untuk menyerahkan, oke. Siap, siap. Ya, siap. Makasih Pak, makasih. Yang mau berfoto bersama Ibu Teta. Sampai muncul como si fuera esta noche la última vez. Bésame, tengo miedo perderte después. Kayak pada suki, pindahan dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PWRI Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Timur telah dibuka oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi. Untuk itu selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita pada malam hari ini, yaitu diskusi panel untuk sesi pertama tentang jumlah 10.000, otomatis jumlahnya adalah per tahun itu sekitar 120.000. Nah, di tahun 94 peserta tersebut mengambil bantuan uang muka yang besarnya berkisar dari 1,8 sampai 2,4 miliar. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya yang diterima oleh peserta itu sebagai bantuan uang muka itu jauh lebih besar dari iuran yang telah dibayarkan. Nah, disinilah terjadi perbedaan nominal pengembalian, di mana mungkin Bapak Ibu atau teman-teman atau hadayatul sering membanding-bandingkan. Kami golongannya sama, masuknya sama, tapi kok dia lebih besar, saya lebih kecil atau sebaliknya. Atau bahkan ada yang tidak menerima pengembalian pada saat pensiun. Hal ini dikarenakan yang tadi iurannya baru dipotong sedikit, tapi manfaat yang diambil pada saat itu jauh lebih besar dari nominal yang sudah diiurkan. Dibandingkan dengan nilai rupiah pada saat likuidasi tahun 2020, mungkin 1,8 juta itu udah nggak bisa lagi dijadikan uang muka perumahan. Bahkan untuk beli handle itu atau beli kusen aja itu nggak cukup. Jadi bisa dibayangkan
nominal present value yang diperhitungkan oleh tim aktuaris dan tim likuidasi itu seperti itu. Jadi ada sejumlah peserta yang justru kalau diperhitungkan itu justru bersaldo nihil atau minus, dalam arti kata masih punya utang iuran tapi sudah pensiun. Nah, disinilah pemerintah mengambil kebijakan bahwa untuk yang seperti itu saldonya dinihilkan, jadi tidak mendapatkan pengembalian. Nah, untuk Bapak Ibu atau peserta yang masih memiliki sisa saldo, itulah yang diperhitungkan untuk dikembalikan, sehingga ada nominal yang mungkin cukup kecil berkisar 100.000 dan yang paling besar itu sekitar 9 sampai hampir 10 juta, karena itu adalah saldo peralihan yang sudah memperhitungkan present value atau nilai manfaat atas tabungan dan bantuan manfaat yang sudah dikembalikan. Next. Selanjutnya DP Tapera terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 122 PMK tahun 2020, kami diamanatkan untuk mengembalikan seluruh peserta pensiun ex Bakar Tarum dari yang pensiun mulai dari era Bakar Tarum yaitu tahun 1993 sampai tahun 2020, itu kami sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kami sudah melakukan pemadanan data dengan BKN. Kami juga sudah melakukan pemadanan data dengan Taspen, dengan Pemda, dengan pemberi kerja, dan sampai saat ini kami masih memiliki outstanding seluruh Indonesia dari 1,02 juta data itu sekitar 328 ribuan lagi yang masih harus kembalikan dengan nominal hampir 900 miliar hampir sejuta yang masih menjadi tanggung jawab kami untuk mengembalikan kepada Bapak Ibu maupun ahli waris yang berhak. Nah, di sini kami sampaikan juga bahwa kami secara teknologi kami sudah melakukan pemadanan data. Secara digital, secara teknologi kami sudah melakukan host to host, sudah melakukan pemadanan data secara komputerisasi, tapi ternyata kondisi datanya memang sudah sangat sulit, sudah sangat susah untuk dicari, untuk ditelusuri. Makanya kami menggunakan, memanfaatkan jalur digital, yaitu jalur silaturahmi. Jadi kami bekerja sama dengan PWRI, kami menyampaikan informasi, sejumlah informasi outstanding yang masih harus kami kembalikan ke PWRI berdasarkan PKS yang sudah kami tandatangani bersama dengan PWRI di sekitar bulan Agustus. Di sini juga kami mendapatkan respon yang sangat positif dari PWRI terkait dengan data-data tersebut, karena ternyata Bapak Ibu itu punya kegiatan dan masih sulit mengumpul. Jadi mungkin masih ada si Anu gimana, sehat, tinggal di mana sekarang. Nah, disitulah informasi-informasi itu yang kami dapatkan dan kami peroleh, sehingga kami masih memiliki potensi sampai dengan tahun 2020 ini untuk mengembalikan dana pensiunan tabungan rumah karya ex Bakar Tarum PNS dari tahun 93 sampai 2020. Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan untuk pengembaliannya. Jadi ada beberapa korban yang sudah menerima bersamaan pada saat pengembalian atau pembayaran pensiun dari Taspen. Di sini kami dengan Taspen dan juga Bank BRI seluruh Indonesia. Jadi untuk data-data yang mungkin sudah Bapak Ibu terima pengurus Pemkab, Pemkab dan Pemprov itu sudah disempatkan juga melalui PWRI. Itu monggo apabila masih ada lagi yang belum menerima, tolong disampaikan agar bisa langsung mendatangi BRI cabang. Jadi di sini cabang, nggak boleh BRI unit karena tidak melayani pengembalian tabungan. Kami juga memohon kerjasama Bapak Ibu untuk dapat saling memberitahukan perkenalan, tolong tetangga, saudara apabila masih ada yang masih belum menerima pengembalian tabungan. Next. Tentunya sudah angkat 3 menit mas yang bisa dibuat. Next. Di slide 10.
Apa persyaratan yang diperlukan untuk pengembalian tabungan apabila Bapak Ibu datang ke BRI, baik datang sendiri maupun ahli waris. Jadi di sini yang diperlukan itu kami sudah menyederhanakan seluruh dokumen yang diperlukan. Untuk pensiunnya sendiri cukup melampirkan SK pensiun kemarin, fotokopi tempat buku tabungan yang masih aktif, tempat fotokopi KTP itu dibawa Bapak Ibu untuk Bagaimana kalau dengan ahli warisnya? Nah, ini ada dokumen tambahan lagi. Untuk ahli warisnya itu apabila terdiri dari satu, kami membutuhkan informasi terkait surat kuasa ahli waris yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris, ditandatangani sampai disahkannya cukup sampai kelurahan. Jadi tidak perlu dengan notaris, jadi cukup dengan pejabat setempat level kelurahan, kepala desa. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan kebenaran dokumen yang menyatakan bahwa dokumen yang dilakukan tersebut adalah benar. Bapak Ibu, di sini bisa saya sampaikan juga bahwa outstanding sampai saat ini posisi pengembalian kami dana Baper Tarum PNS pensiunan ahli waris ekspert tahun itu telah kami kembalikan sejumlah 445.000 orang dengan nominal sekitar 1,8 T dari periode tahun 2020 sampai 2023 bulan Oktober. Jadi kami masih punya kewajiban lagi sejumlah 328.000 orang dengan nominal sekitar 890 miliar hampir 1 T, di mana berdasarkan undang-undang tahun 2023 ini adalah tahun terakhir yang diamanatkan oleh PMK 122 tahun 2020, di mana kami diamanatkan untuk mengembalikannya dalam waktu 3 tahun, dan apabila dalam 3 tahun tersebut belum berhasil dikembalikan, harus kami kelola lagi selama 30 tahun ke depan, dan apabila selama 30 tahun ke depan belum berhasil dikembalikan, itu akan dikembalikan ke Balai Data Peninggalan atau Bekas Negara. Jadi di sekitar tahun 2054. Jadi bisa harapan kami data-data ini yang kami share kepada Bapak Ibu semua adalah data yang valid dan yang benar, dan kami mengingatkan kembali ini adalah data rahasia. Mohon hati-hati terhadap pihak yang memanfaatkan data tersebut, karena dari BP Tapera tidak pernah menerima atau meminta imbalan apapun terkait dengan proses pengembalian tabungan. Jadi tidak ada biaya seperti yang kami minta, dan hati-hati untuk share atau menyebarkan data-data tersebut. Makanya data tersebut tidak kami sertakan jumlah saldonya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Slide 13 saja Pak. Jadi di sini kami menyampaikan potensi. Jadi ada sekitar 20.616 di Pemprov Surabaya dengan nominal sekitar 57 miliar yang masih harus dikembalikan di provinsi Surabaya, di mana yang paling besar itu adalah di Pemkot Surabaya sejumlah 2.164 orang, dan yang paling sedikit itu ada 94 orang di Kota Batu, di mana range saldonya paling banyak itu range saldo pembelian sejumlah 4 sampai dengan 5 juta rupiah. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Apabila ada tanya jawab, kami kembalikan ke Bapak Maskur sebagai moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan. Sudah percaya? Percaya pada? Tapi waktunya kapan? Mana Pak Pri? Pak Pri PK? Wis percaya Pak? Alhamdulillah. Tidak hanya dengan taspen. Kalau mengurus itu silakan langsung ke BP Tapera. Saya pensiun tahun 2020 Pak.
Ingat saya itu, saya kok sudah mendapatkan itu. Sudah mendapatkan, apakah masih ada apa? Kan ada dari selisih, mbok menawa ada yang nanti akan kami persyaratan itu akan kami lakukan. Yang kami tanyakan dari Taspen itu Pak, apakah Taspen tidak menerima usulan-usulan dari para pensiun mulai tahun 1993 sampai dengan tadi disampaikan 2020. Terima kasih Pak. PBRI Kabupaten Ngawi. Yang pertama kami tanyakan pada Tapera, mohon solusi karena apa? Yang berhak menerima sesuai daftar yang dikirim di Jawa Timur ada 390 halaman, di Kabupaten Ngawi masuk halaman 181 sampai 189 390 orang. Itu kebanyakan karena sudah mati, ahli waris bingung. Istrinya meninggal mau nikah lagi, itu ditolak oleh PT Taspen karena usianya sudah 69 tanpa ada penjelasan. Jadi otoritasnya PT Taspen kelihatan. Nah ini lupa nggak didaftarkan. Kalau selama sebelum 1 tahun dilaporkan ke Taspen, Taspen ajukan ke BKN. Kalau dari BKN mendapat persetujuan, langsung mendapatkan tunjangan istri atau suami. Dan apabila penerima PNS penerima pensiun itu meninggal, menjadi pensiun janda atau duda. Nah, iya, peraturan lawas Pak, memang betul. Jadi itu berlaku 1 tahun. Kadangkala karena faktor lupa itu tercatat, hanya tercatat saja. Kalau tercatat itu dampaknya tidak dibayarkan tunjangan suami atau tunjangan istri, dan pada saat yang bersangkutan meninggal itu harus menerbitkan SK lagi ke BKN. Gitu. Mungkin itu Pak jawaban dari kami. Kurang, apabila ada kurang bisa nanti waktunya Pak Ji. Agak rapat dikit ya, yang muter apa makin dikit ya. Ini yang bagian administrasi. Ucapan Haji ini berakhir, rakernya begini para lansia hanya butuh bersilaturahmi. Terima kasih Dinas Sosial Jatim, terima kasih PBRI Jatim. Sukses. Channel Kong Danuji. Jangan lupa ya, see you.